Cerita tentang seorang pengemis. Pada suatu ketika, sepasang suami dan istri yang baru saja menikah ini sedang menikmati makan malam. Makan malam yang indah, makan malam yang penuh dengan keromantisan. Karena sebenarnya mereka adalah pengantin baru. Sang wanita dan sang laki-laki ini sebenarnya belum pernah menjalankan hubungan sebelumnya. Karena mereka adalah laki-laki dan perempuan yang paham bahwa Allah mengajarkan tidak pernah ada sebelum pernikahan laki-laki dan perempuan berdekatan. Maka momen malam pertama itu pun menjadi hal yang seharusnya tidak terlupakan bagi mereka. Sang istri ini adalah istri yang sangat solihah. Istri yang melayani, berbakti, patuh sekali terhadap suaminya. Dan mereka berencana setelah makan malam itu usai, mereka akan menikmati keindahan malam pertama sepanjang malam itu. Namun apa yang terjadi ketika mereka sedang menikmati hidangan makan malam? Tiba-tiba terdengar suara pintu yang terketuk. Dan sang istri pun menoleh ke arah pintu. Sang suami berucap, siapa yang kira-kira bertamu pada malam hari sangat larut seperti ini? Dia mengganggu saja, kata sang suaminya. Sang istri pun merasa kaget sebenarnya. Ia tidak mengerti bahwa perangai suaminya ternyata bisa sekeras itu. Kemudian sang istri mencoba untuk menenangkan sang suami. Sang istri katakan, tenang suamiku. Coba aku lihat dulu siapa gerangan yang ada di depan pintu tersebut. Kemudian sang istri pun tergopoh-gopoh dan kemudian membuka pintu dan terlihatlah seorang pengemis yang sangat lusuh dengan keadaan gemeteran dan tangannya menengadahkan tangan dan meminta kepada sang wanita tersebut, "Ibu, tolong berikan saya makan. Saya lapar sekali." Kata sang pengemis itu, saya kedinginan Bu, sudah beberapa hari ini tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut saya. Izinkan saya untuk meminum seteguk minuman saja atau makanan apapun yang Ibu bisa berikan kepada saya. Kata sang pengemis ini dengan keadaan memelas. Sang istri ini pun melihat pengemis tersebut dan merasa sangat iba, merasa sangat kasihan. Ia pun berniat untuk memberikan makanan-makanan yang banyak itu kepada pengemis itu. Kemudian sang istri ini pun kembali ke ruang makan dan meminta izin kepada suaminya. Istri yang solihah ini paham, bahkan sodaqoh saja harus meminta izin kepada sang suami. Maka sang istri mengatakan, suamiku, di luar ada pengemis dalam keadaan badannya gemeteran. Dia sangat kedinginan dan kelaparan. Pada hari ini kita sedang berhamburan makanan. Izinkan aku untuk memberikan makanan sedikit saja kepadanya suamiku. Kata sang istri ini memohon kepada suaminya. Maka sang suami ini tanpa diduga-duga kemudian mendobrak meja tersebut dan mengatakan, sungguh kurang ajar sekali pengemis itu. Pengemis tidak tahu diri, sudahlah meminta-minta dan larut malam seperti ini. Dia tidak tahu bahwa ini mengganggu orang saja. Wahai istriku, kita sedang menikmati malam pertama kita sedang menikmati masa-masa indah kita, namun diganggu dengan pengemis itu. Usir saja pengemis itu, kata sang suami. Dan sang istri sangat kaget melihat suaminya bisa berperilaku kasar seperti itu. Sang istri mencoba menenangkan suaminya. Suamiku tenang, dia cuma seorang pengemis yang ingin meminta sedikit makanan dari kita. Berikan saja, aku mohon padamu, dia sangat kasihan sekali keadaannya, kata sang istri ini. Lalu apa kata suaminya? Bukannya suaminya ini merasa iba, tapi justru melakukan dan berlari menuju ke depan pintu rumah dan tanpa berkata seucap kata pun ia menghardik sang pengemis itu dan kemudian tanpa rasa belas kasih ia memukuli sang pengemis tersebut dan senantiasa mengusir sang pengemis tersebut dengan kata-katanya yang keras, dengan kata-katanya yang kasar, dengan kata-katanya yang kotor. Dasar pengemis malas, kerjaannya meminta-minta saja. Kau tidak tahu makanan yang kami peroleh ini dengan cara mendapatkan kerja keras. Kerja keras, jangan asal minta-minta. Dasar pengemis tidak tahu diri. Begitu kata sang suami ini dengan kata-kata kasar.
Sang pengemis ini pun kemudian berlari-lari ketakutan karena sudahlah sakit hatinya dicaci maki seperti itu. Badannya pun dipukul oleh orang lain. Istrinya yang melihat kejadian tersebut hanya bisa menangis saja. Ia tidak pernah menyangka suaminya yang baru 1 hari dinikahinya memiliki perangai kasar seperti itu. Dan malam itu pun mereka tidak jadi menikmati keindahan malam pertama. Istrinya menangis terus-menerus dan sang suami pun sudah tidak ada rasa semangat dalam dirinya karena ia beranggapan gara-gara pengemis itu merusak malam pertamanya. Hari-hari pun dilanjutkan, kehidupan rumah tangga mereka terus berjalan dan sang istri mulai menyadari perangai suaminya ternyata sangat buruk. Suaminya sangat suka marah-marah, sangat suka berkata-kata kasar, bahkan tak jarang bermain tangan, sangat ringan sekali memukul orang lain, bahkan memukul dirinya sendiri. Maka setelah berbelas-belas tahun mengarungi bahtera rumah tangga, akhirnya mereka pun berpisah. Laki-laki dan wanita ini pun bercerai. Lama kemudian sang wanita ini menyendiri, mencoba untuk mengobati rasa sakit karena perceraian. Tidak ada seorang pun yang menginginkan perceraian, tapi dia mendapatkan perceraian itu karena bagaimana lagi? Suaminya memiliki perangai yang sangat buruk, tidak ada pilihan lagi. Walau ini sangat dibenci oleh Allah, tapi ia harus melakukannya demi menjaga kemaslahatan dirinya dan keluarganya dan orang lain. Maka apa yang dilakukan oleh sang wanita solihah ini? Ia larut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia larut dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia banyak bersedekah karena ia paham sedekah itu menolak bala dan sedekah tidak lantas membuat seseorang menjadi miskin. Dan ternyata Allah mengabulkan doa dari wanita solihah ini. Wanita solihah ini pun akhirnya menikah lagi, mendapatkan seorang pemuda yang kaya raya, pemuda yang baik hatinya, pemuda yang baik dalam bertutur kata, dan pemuda yang sangat lembah lembut perilakunya terhadap istrinya, terhadap keluarga maupun kepada orang lain. Dan malam itu adalah malam pertama mereka. Sejarah berulang, mereka sedang melakukan dan menyantap makan malam bersama. Makan malam yang penuh dengan keromantisan. Dan setelah makan malam, mereka akan menikmati malam-malam yang indah sebagai sepasang suami istri yang baru. Namun ternyata di tengah mereka menyantap makanan yang enak tersebut, tiba-tiba terdengar lagi ketukan dari seseorang. Kemudian sang istri menoleh ke arah pintu tersebut. Suami yang baik ini mengatakan, "Lihatlah istriku, siapa orang di luar sana. Mungkin saja orang tersebut sedang memerlukan bantuan dari kita." Maka istri ini pun kemudian membuka pintu dan melihat ada seorang pengemis. Ia teringat kisahnya beberapa tahun yang lalu. Kemudian sang istri ini datang kepada suaminya dan mengatakan, "Suamiku, di luar sedang ada pengemis yang kedinginan. Ada pengemis yang sedang kelaparan. Bolehkah kita berikan dia makanan, wahai suamiku?" Apa kata suami yang baik ini? "Istriku, ajak pengemis itu masuk, ajak dia makan. Kita saat ini sedang berlimpah makanan. Kita makan bersama-sama di meja ini. Ayo, ajak suami itu, ajak pengemis itu masuk ke dalam rumah ini." Maka akhirnya pengemis itu pun diajak masuk dan mereka makan bersama-sama bertiga di atas meja makan. Sang istri pun terdiam dan menunduk terus memakan makanan tersebut. Dan sang pengemis itu memakan dengan sangat lahap, memakan sampai dia kenyang. Pada akhirnya sang pengemis pun meminta izin kepada pemilik rumah, suami dan istri itu untuk segera meninggalkan rumah. Dan sang suami pun pada akhirnya masuk ke dalam kamar. Sang istri yang sedari tadi diam saja berjalan menuju ke arah kamar dan ingin berbicara kepada suaminya itu. Sang istri tiba-tiba meneteskan air matanya dan kemudian semakin deras air matanya dan bahunya berguncang. Suami yang baik ini mengatakan, "Istriku, kenapa? Ada apa?
Apa pengemis itu melakukan sesuatu kepadamu? Kenapa engkau bisa menangis seperti ini? Apa dia menyakitimu? Atau dia melakukan apa terhadapmu? Katakan terhadapku, wahai istriku. Suami ini pun terus bertanya karena sang istri tidak lagi sanggup untuk membendung air matanya. Istri ini kemudian berucap, suamiku, kau tahu beberapa belas tahun yang lalu saat aku bersama dengan suamiku, aku teringat ada seorang pengemis yang mengetuk pintu rumah. Dan apa yang dilakukan, ternyata suamiku itu bertindak sangat kasar terhadap pengemis tersebut. Dan aku pun merasa sangat sedih karena perilaku buruk dari suamiku itu. Aku sangat sedih dan aku sangat terharu karena ternyata engkau yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suami yang baik. Engkau mau memberikan makanan terhadap pengemis itu. Kemudian sang suami terus mendengarkan kata-kata dari istri itu. Lalu kenapa engkau menangis seperti ini? Suamiku, engkau tahu siapa pengemis yang tadi makan bersama dengan kita? Pengemis itu adalah mantan suamiku. Dia mantan suamiku yang dulu adalah orang yang sangat kaya raya. Orang yang sangat memiliki harta yang sangat banyak namun sangat pelit dan berperilaku sangat kasar terhadap seorang pengemis. Aku sedih melihat keadaannya. Dia berubah 180 derajat suamiku. Orang yang tadinya sangat kaya raya kemudian dibalikan oleh Allah sedemikian rupa suamiku. Dia adalah seorang pengemis lusuh tadi. Pengemis yang sangat kelaparan dan kurus tadi adalah mantan suamiku, wahai suamiku. Dan aku sangat sedih melihat keadaannya. Begitu cepat Allah membalikan keadaan dari seseorang. Aku sangat sedih melihat dan mengetahui keadaan dan kenyataan ini. Kata sang istri bercucuran air mata. Dan apa yang dilakukan oleh sang suami ini pun menatap istrinya. Dan kemudian ia pun ikut menangis. Sang suami ini pun ikut menangis dan kembali bercucuran air matanya. Suami ini mengatakan, istriku, engkau tahu siapakah aku ini wahai istriku? Siapakah aku ini wahai istriku? Kau menangis sedemikian rupa karena yang makan tadi adalah mantan suamimu. Dan kau tahu siapa aku? Aku adalah orang yang kau temui berbelas-belas tahun yang lalu. Aku adalah orang yang dipukuli oleh mantan suamimu berbelas-belas tahun yang lalu. Aku adalah pengemis yang diperlakukan kasar oleh suamimu berbelas-belas tahun yang lalu. Dan kini aku adalah suamimu wahai istriku. Kau tahu istriku, ketika malam itu suamimu memukuliku, ketika saat itu suamimu mencaci makiku, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku dinaikkan derajatnya oleh Allah. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku bisa menikah dengan seorang wanita yang solihah sepertimu. Dan lihat bagaimana cara Allah membalikan keadaan begitu cepat. Yang tadinya suamimu kaya raya, Allah jadikan dia miskin menjadi seorang pengemis. Dan aku seorang pengemis yang miskin, Allah jadikan aku menjadi orang yang kaya raya. Dan bahkan sekarang menjadi suamimu. Lihat bagaimana Allah menjodohkan kita wahai istriku. Dan mereka berdua pun saling tangis menangis dalam keadaan berpelukan. Mereka tidak pernah paham akan takdir yang Allah berikan kepada mereka. Lihat, kisah ini adalah kisah nyata. Bagaimana Allah menjodohkan, dan jodoh tidak ada yang pernah tahu siapa berjodoh dengan siapa, adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini sebenarnya mendatangkan pembelajaran untuk kita. Jangan sekali-kali engkau merendahkan orang lain. Jangan sekali-kali kau menghinakan orang lain. Karena bisa jadi keadaan itu berbalik. Bisa jadi engkau yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi orang yang kau hinakan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mudah bagi Allah untuk merubah keadaan sebuah kaum. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran luar biasa berharga untuk kita saling menghormati, menghargai orang lain. Karena kalau tidak, kau akan menyesal akibat perbuatan burukmu. Bukankah Allah telah menjanjikan kepada kita semua? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Perbuatan baik yang kau lakukan untuk dirimu sendiri dan perbuatan jahat yang kau lakukan akan menimpa untuk dirimu sendiri. Mudah-mudahan menjadikan pembelajaran. Insya Allah berbuat baik kepada semua orang tanpa pandang bulu. Insya Allah.